Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya berkat Tuhan telah disediakan di dalam ibadah pagi ini untuk saudara-saudara semua. Mari kita siapkan hati memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Siapkan hati Anda. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembahnya. Tapi sebelum itu, kita akan membacakan pemazmur kita yang terambil dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan ulangi kembali, Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seperti pemazmur yang telah kita baca, bahwa pertolongan kita berasal daripada Tuhan. Dalam kehidupan kita, masa demi masa, musim demi musim, tahun demi tahun yang telah kita lalui bersama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ingat,
saat ini, besok, ataupun hari yang akan datang kita lalui, Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita, apapun yang kita hadapi di depan. Tuhan melindungi dan menjaga kita. Kita akan meresponi setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita. Haleluya Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kamu datang kepada Tuhan, kamu menyembah Tuhan, bahwa Allah yang luar biasa yang patut kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan. Haleluya Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kita mau yakin di dalam Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku dan menolong kita semua. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi Dia-Mu tak akan terjatuh, karena selisih-Mu. Yang semua nanti kita nyanyikan, Tuhan menolong kami. Sama-sama katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Benar Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi dan diberkati Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, benar Tuhan kami percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami melihat pekerjaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu demi waktu Tuhan pelihara kehidupan kami. Engkau telah menjaga hidup kami, memberikan kami kesempatan atas kehidupan Tuhan. Dan saat ini kami mau benar-benar datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Mungkin yang datang dengan penuh pergumulan, dengan penuh permasalahan yang dihadapi. Kami yakin Tuhan, di saat kami datang kepada Tuhan, penuh dengan keyakinan, kami yakin Tuhan menyelesaikan semua permasalahan. Dan sakit penyakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Kami mau bersukacita kepada-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa yang patut kami sembah Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan, karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Katakan pada kanan kiri saudara semua bahwa Dia baik. Dia sungguh baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan pujian Dia sungguh baik. Mari kita bertepuk tangan, kita mengagungkan namanya, kita bersukacita atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia bangkit bagiku, Tuhan saatnya kita akan menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi penopang kita,
Dan kita yakin di saat Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Mari sama-sama kita akan menyambut firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan berfirman. Haleluya Tuhan. Berkata kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwa aku, kuat roh dan jiwaku. tanganmu Tuhan selalu menanti. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami menyembah dan memuji Tuhan, biarlah kami duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu dan urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua mengerti. Kami yang mengajar diberi hikmat, kami yang mendengar diberi kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, pagi ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu berkat rohani, diambil dari Efesus 1 ayat 3. Saya akan bacakan buat saudara semua. Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Saudara, berkat adalah sebuah kata yang mempunyai konotasi positif dan selalu dicari oleh manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Di dalam semua kepercayaan agama apapun, berkat adalah sesuatu yang sangat dicari oleh semua manusia. Di dalam Alkitab ada beberapa istilah yang umumnya diterjemahkan sebagai berkat. Pertama, yaitu barak, yang mengandung makna memuji, menyelamati, atau menyapa. Awalnya kata ini ditemukan di dalam Kejadian 1 ayat 22 ketika Allah memberkati makhluk di laut dan burung dengan memerintah supaya mereka berkembang biak dan memenuhi bumi. Demikian juga di dalam Kejadian 1 ayat 28 Allah memberi berkat serupa kepada Adam dan Hawa dengan menambah bahwa mereka perlu menguasai makhluk ciptaan lainnya. Hal yang sama berlaku juga dengan Abram di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berkat dalam konteks ini berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan baik bagi Abram maupun yang lainnya. Yang kedua, salah satu istilah Ibrani lainnya adalah esher, yang diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 46 membahas hal secara detail berkat dan juga sebaliknya kutuk. Ulangan 28 ini membuka tabir dari syarat berkat, yaitu dengan mendengar dengan baik-baik segala perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Demikian juga sebaliknya tentang kutuk. Dari sinilah timbul sebuah konsep berkat dalam Perjanjian Lama yang dikaitkan dengan 1. Panjang umur, 2. Harta yang banyak, 3. Banyak anak, 4. Kelancaran dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan manusia itu sendiri. Berkat inilah yang membuat manusia menaikkan ucapan syukur di dalam Perjanjian Lama dan menciptakan puji-pujian kepada Allah. Ada seorang bertanya kepada saya, mengapa agama Kristen selalu bernyanyi di kala suka maupun duka? Salah satu alasan karena ucapan syukur anak-anak Tuhan yang selalu diberkati Tuhan. Konsep Perjanjian Lama ini berubah pada saat peristiwa ketiga kawan Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibuang ke dalam api karena tidak mau menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Tanpa konsep berkat Perjanjian Lama, mereka tetap mempunyai iman yang teguh. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai dua unsur yang sangat kuat, yaitu pertama, percaya kemahakuasaan Tuhan dapat membebaskan mereka. Kedua, takluk kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, revolusi konsep berkat Perjanjian Lama juga terjadi
pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Matius 10 ayat 28 berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Konsep berkat ini diubah menjadi berkat rohani. Yang menjadi martir adalah salah satu berkat rohani berdasarkan Matius 10 ayat 28. Berkat rohani tidak real atau kelihatan, tetapi konkret. Berkat rohani inilah di dalam Efesus 1 ayat 3 didapat di dalam Kristus yang membuat revolusi konsep berkat. Datangnya dari surga, dan kapan hal itu diberikan? Hal itu sudah diberikan pada waktu Yesus mati dan bangkit dari kematian. Jadi sudah diberikan oleh Dia yang menyelamatkan kita, sehingga kita orang Kristen bukan lagi mengharapkan surga, tetapi kita sedang berjalan menuju surga, yaitu mengalami secara pribadi dipimpin sendiri oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudus, sementara kita hidup di muka bumi ini. Secara waktu, jika sudah diberikan, menandakan sebuah kepastian, sedangkan sesuatu yang belum diberikan belum pasti. Jadi saudara, berkat rohani ini adalah sebuah kepastian kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang jadi masalah, orang percaya harus menggali harta karun itu sendiri, yaitu berkat rohani, untuk mencapai kemaksimalan berkat rohani ini. Karena ketidaktahuan inilah yang membuat orang percaya tidak maksimal menikmati segala berkat rohani. Seperti yang dikatakan Hosea 4 ayat 6. "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Saudara, di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Paulus menerangkan arti berkat rohani secara detail. Yang pertama, di dalam ayat 4, berkat rohani adalah untuk menjadikan kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, yaitu semua orang percaya. Kudus, asal kata dari kados, berarti yang dipisahkan, seperti anak domba yang hendak dikorbankan sejak lahir sudah dipisahkan kandangnya, makanannya, dan lain sebagainya. Anak domba yang dikorbankan ini tidak boleh cacat tubuhnya. Demikian juga nantinya orang percaya. Saudara, kekudusan di dalam diri orang percaya dibagi 3 tahap. Yang pertama, status kekudusan, yaitu orang percaya dinyatakan sebagai orang kudus pada saat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hadapan Tuhan, orang percaya dipisahkan menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, kekudusan dalam progresif. Orang percaya mengejar kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus di dalam hidupnya. Yang ketiga, final kekudusan, yaitu orang percaya dikuduskan secara sempurna waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti. Saudara, arti kedua berkat rohani dalam Efesus 1 ayat 5 menjelaskan berkat rohani menjadikan orang percaya diadopsi menjadi anak-anaknya, yang menjadikan kita semua menjadi ahli waris kerajaan sorga, mendapat tempat di sorga, dan lain sebagainya. Saudara, di dalam budaya Romawi ataupun di dalam budaya Chinese, pengadopsian sebagai anak bertujuan untuk mewarisi kekayaan dan meneruskan nama keluarga. Apa jaminan orang percaya menjadi ahli waris? Efesus 1 ayat 13-14 menjelaskan bahwa ketika percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita orang percaya sampai kita memperoleh seluruhnya dan menjadi jaminan kita semua. Arti ketiga di dalam berkat rohani. Berkat rohani itu menjadikan kita sebagai orang percaya
menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya di dalam ayat 12. Untuk itulah kita yang sudah ditebus dan tahu mendapat berkat rohani, kita tidak usah khawatir lagi tentang apa yang terjadi di dalam dunia fisik kita di dunia ini. Jikalau Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani, Tuhan juga menyediakan berkat jasmani. Tetapi walaupun kita tidak mengalami berkat jasmani atau mengalami penderitaan fisik akibat percaya Yesus, ingat, berkat rohani kita tetap untuk selama-lamanya. Hal inilah yang menjadi penghiburan bagi semua orang percaya, baik waktu masa dahulu dan sampai sekarang di masa pandemi ini. Untuk itulah, saudara, setelah kita mengetahui berkat rohani ini, kita harus membangun sebuah sikap. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, bersyukur bukan hanya dengan dasar bahagia berkat harta benda, tetapi dikala kita juga mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh rasul-rasul Tuhan dan bapak-bapak gereja, mengalami penderitaan martir. Tetapi mereka di dalam mengalami penderitaan yang mengakibatkan kematian, mereka bersyukur dan tersenyum menghadapi kematian. Yang kedua, sikap yang harus kita bangun adalah kita harus berusaha mengejar kekudusan hidup, yaitu perkataan dan tingkah laku kita yang memberkati orang lain sebagai sikap rasa syukur karena Tuhan sudah menjadikan kita kudus dan tak bercacat. Ingat, saudara, semua yang kita lakukan akan membuahkan upah mahkota sorgawi. Tidak lupa juga, kita juga harus memberitakan Injil dan bersaksi supaya semua orang menerima berkat rohani yang sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dibukakan rahasia yaitu berkat. Bukan hanya berkat jasmani secara konsep perjanjian lama, tetapi berkat rohani di dalam Kristus Yesus yang menjadikan kami semua mempunyai pengharapan yang pasti dan kekal di dalam surga. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah dengan pengetahuan ini kami menjadi iman kami bertambah teguh, khususnya dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Mungkin di masa pandemi ada penderitaan-penderitaan, tapi kami tetap tidak goyah, teguh berdiri karena Tuhan selalu menyertai dan menolong dan memperlengkapi kami. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan selalu bersama kami. Terpujilah namamu, berkati semua orang yang mendengarkan firman ini, biar mereka boleh mengerti dan mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menerima doa berkat. Ingat saudara, berkat-berkat rohani tersedia di sorga bagimu.
Saya menghimbau supaya saudara tetap setia sampai akhir hidupmu, walaupun ada banyak tantangan, penderitaan. Tuhan Yesus selalu besertamu dan tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Maka arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun. Pertama kepada Cinini tanggal 16 Maret, kedua kepada Ko Acem 18 Maret, tiga kepada Mary tanggal 9 Maret, dan Ferianto tanggal 20 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari saudara kita berdoa untuk sahabat kita yang kita sebutkan tadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami membawa anakmu Cinini yang berulang tahun tanggal 16 Maret Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya sehari-hari, menopang imannya, menjamah dia sebagai istri dari Pak Amos. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan iman yang sungguh. Dia boleh setia membaca, merenungkan, bahkan beribadah setiap hari Minggu. Terima kasih, berkati keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ko Acen tanggal 18 Maret. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya di dalam kesehatannya Tuhan. Ada rencana operasi katarak, Tuhan memberi keberhasilan pada hari Senin nanti. Tuhan menopang dia supaya dia bisa membaca Alkitab kembali dengan jelas. Berdoa supaya Tuhan memberikan pertumbuhan iman dalam membaca dan merenungkan firman. Berkati Ko Acen, berkati Mary Tuhan yang berulang tahun tanggal 19 Maret Tuhan. Kami memberkati Mary ini, Tuhan memberkati sebagai ibu dari anaknya dan suami dari Ujang. Berkati Tuhan kehidupan Mary ini, bertambah baik, bertambah menjadi berkat buat sesamanya. Berkati suaminya Ujang dan anaknya Michelle, biar sungguh mereka boleh bersandar terus kepada Tuhan. Terakhir kami berdoa untuk Ferianto Tuhan. Terima kasih, tanggal 20 Maret ini dia berulang tahun, Tuhan menambahkan satu usia lagi. Berkati Tuhan untuk usahanya, bulan April dan Mei dia akan berusaha yang baru, yaitu lampu jalan. Kiranya Tuhan memberkati, memberi keberhasilan supaya mendatangkan berkat buat Ferianto. Berkati Fong istri yang mendampinginya, Tuhan menopang iman dan kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat, saudara. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Tetap doakan doa pertama untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, untuk keamanan bangsa ini dari teroris, untuk bangsa negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin dan menangani krisis COVID, krisis ekonomi, dan juga ada bencana alam. Kita juga berdoa untuk vaksinasi, juga untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID. Biar Tuhan menjamah mereka. Yang ketiga, kita berdoa untuk rencana KKR GJKI Sunter tanggal 2 April. Kita doakan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan disembuhkan. Berdoa untuk Pasca Nasional GJKI tanggal 4 April, biar boleh memberkati GJKI se-Indonesia.
Kita doakan GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat membuka menara doa, yaitu kesembuhan ilahi lewat Zoom. Saudara boleh bergabung dan mengajak kawan-kawan untuk boleh dijamah Tuhan, khususnya orang-orang yang belum mengenal Kristus. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa konsep berkat di dalam perjanjian lama? Yang kedua, perubahan apakah yang dilakukan Kristus dalam konsep berkat? Yang ketiga, berkat apa yang saudara dapat dalam firman pagi ini? Ceritakan dan praktekkan. Terima kasih saya ucapkan untuk saudara-saudara yang sudah sabar mendengarkan dan mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya ada berkat Tuhan menanti Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.